semua pemirsa, pada saat ini kita akan mulai program All by Grace episode ke-16. Dan kita akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk program All by Grace pada saat ini. Dan kami akan melihat kasih dan kuasa-Mu Tuhan dinyatakan dan kemuliaan-Mu dinyatakan. Sehingga kami yang menyaksikan program ini, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan diberkati. Dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dari awal sampai dengan akhir Tuhan, Engkau sendiri yang akan ambil alih acara ini. Dan kami akan melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan. Dan Kau akan lakukan Tuhan kuasa-Mu dengan luar biasa untuk hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan hidup kami boleh tidak sama lagi. Dan kami boleh sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Dan kami tidak akan lagi menjadi takut. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mulai acara saat ini. Haleluya, amin. Ku takkan takut, sebab Tuhan besertaku. Ku takkan bimbang, sebab Yesus Tuhan Allahku. Dia akan teguhkan dan akan menolongku. Ku menang sebab tangan kanannya memegangku. Sandarkan Tuhan, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalahkan dunia, Yesus tak menang. Sandar Yesus, jadi pemenang. Ku takkan takut, sebab Tuhan besertaku. Ku takkan bimbang, sebab Yesus Tuhan Allahku. Dia akan teguhkan dan akan menolongku. Ku menang sebab tangan kanannya memegangku. Sandarkan Tuhan, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalahkan dunia, Yesus tak menang. Sandar Yesus, jadi pemenang. Di dunia derita aniaya, kuatkan hati dan percaya. Beriman sandar padanya, kalahkan dunia. Dunia telah Yesus kalahkan, memberi kita kemenangan. Terlebih dari pemenang, Tuhan beri menang. Sandarkan Tuhan, jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalahkan dunia, Yesus tak menang. Sandar Yesus, jadi pemenang. Sandar Yesus, jadi pemenang. Trust in Jesus, we have overcome. Ya, sandar kepada Yesus, kita akan jadi pemenang. Itu sudah pasti. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang, manusia banyak kali dikuasai oleh ketakutan. Sadari atau tidak, banyak kali kita ada trauma-trauma ketakutan yang tersimpan dengan baik di bawah sadar kita, yang membuat
kita sampai hari ini, mungkin sudah puluhan tahun yang lalu ada sesuatu hal yang terjadi dan itu tersimpan dengan baik, akhirnya jadi trauma, dan sampai hari ini kita juga masih ketakutan. Ya, apalagi di tengah-tengah situasi kondisi pandemi sekarang ini yang sepertinya tidak berujung, tidak berakhir, dan akan terus masih ke depan seperti itu. Betul-betul kita butuh kasih karunia Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita, sehingga kita boleh bagaimana keluar daripada masalah, pergumulan, dan ketakutan kita. Ya, di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, banyak kita yang mungkin takut bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan usaha, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan banyak hal yang memang menjadi ketakutan kita, karena kita tidak tahu bagaimana untuk bisa menang dan mengatasinya. Ya, malam hari ini kita mau belajar bersama kiat mengatasi ketakutan, karena memang tidak mudah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya Tuhan, dan kita pasti bisa mengatasi ketakutan kita. Yang penting kita mengerti, tahu bagaimana caranya, dan jangan kita mempertahankan ketakutan itu sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, dan memang sepertinya ya fine-fine aja, oke-oke saja. Kalau aku merasa takut dengan masa depan, takut dengan ekonomi, bagaimana ke depan, dan juga usaha, dan bagaimana aku bekerja, apakah aku akan dipecat, dan bagaimana masa depan anak-anak, aduh begitu banyak hal. Bagaimana orang tuaku, apakah akan tetap oke atau tidak, dan sebagainya. Ya, kita akan belajar bersama pada saat ini. Sebagai umat percaya, kita menyadari bahwa dalam menyikapi segala ketakutan yang ada, jangan bersikap seolah-olah ketakutan itu akan terus bertahan, akan terus ada, kecuali kita sendiri yang mau terus ada dan mempertahankannya. Karena kita punya Tuhan, dan Tuhan bisa menolong dan mengatasi segala ketakutan itu. Mari kita lihat kiat mengatasi ketakutan. Yang pertama, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berserah, tapi bukan terserah, apalagi menyerah. Ya, ketakutan model apapun terhadap apapun pasti dapat diatasi bersama dengan Tuhan. Namun kita harus melakukan bagian yang memang perlu kita lakukan. Karena dikatakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Nah, di sini kita belajar, serahkanlah hidupmu. Hidupmu, artinya hidup kita serahkan, di dalamnya termasuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, apapun yang ada di dalam diri kita, baik yang kita sadari atau tidak. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, dan Ia akan bertindak. Nah, ini yang harus kita lakukan, karena kalau kita menyerahkan sebagian ketakutan itu dan sebagiannya kita pikul sendiri, kita tanggung sendiri, tetap saja kita tidak ada kedamaian, kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan ini. Bisa-bisa kita sulit untuk bisa tidur dengan enak, bisa-bisa ujung-ujungnya kita akhirnya depresi. Tanpa kita sadari, kita menuju depresi. Ya, pasti kita tidak mau, tapi kita harus punya solusinya, jalan keluarnya, yaitu kita benar-benar harus serahkan hidup ini kepada Tuhan. Tidak ada pilihan, karena Tuhan itu pasti mau untuk menolong kita mengatasi ketakutan itu. Karena dikatakan juga di dalam Matius pasal 11
ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, bagian kita yang terpenting adalah menyadari dan mengakui keterbatasan diri kita, bahwa kita ini tidak mampu. Kalau bukan mengandalkan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang tolong, kita tidak bisa mengatasi ketakutan itu. Oleh sebab itu kita harus bergantung total kepada Tuhan, semuanya bergantung total kepada Dia, dan Dia sungguh-sungguh akan menolong kita, dengan catatan kita sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepada Dia, berserah kepada Tuhan. Artinya di dalamnya bahwa kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepadanya dan percaya bahwa ketakutan kita itu saat kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan juga akan menolong kita dan menyelesaikannya, dan akhirnya kita benar-benar bisa dibebaskan dari ketakutan. Yang penting jangan sebagian. Kalau kita serahkan sebagian, hidup kita ya sulit. Di dalamnya akhirnya kita tetap merasa takut karena mungkin kita tidak sadar, atau di bawah sadar kita mungkin merasa sepertinya Tuhan tidak mampu. Tapi ketahuilah pada saat ini bahwa Tuhan, Dia Tuhan, Dia adalah perisai kita, Dia adalah pelindungan kita, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun yang kita pikirkan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai
berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, jadi jelas Tuhan bisa menopang hidupmu, menopang hidupku, dan kita bisa tidak lagi menjadi takut. Yang penting kita berserah, jangan terserah, apalagi sampai menyerah. Sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Sepertinya Tuhan tidak lagi mau memberi perhatian kepada kehidupan kita yang penuh dengan banyak ketakutan. Ketahuilah, firman-Nya iya dan amin. Marilah yang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Itu adalah janji-Nya. Ya, kiat mengatasi ketakutan, poin yang kedua, di mana di situ kita mau belajar berkeyakinan teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ini yang harus kita miliki. Kita serahkan hidup kita, kita percaya kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Tapi kita harus berkeyakinan teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dia bisa mengatasi segala sesuatu yang kita takutkan. Dia bisa menolong apa yang memang menjadi ketakutan kita. Dia bisa memberi solusi apa yang menjadi ketakutan kita juga. Memberi jalan keluar atas semua yang menjadi ketakutan. Itu adalah Tuhan kita. Karena dengan jelas dikatakan di dalam firman-Nya, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di sini kita bisa belajar dan kita lihat dikatakan janganlah takut. Padahal kita selalu ketakutan dalam kehidupan nyata. Kita mungkin saja tidak terluput dari ketakutan. Tapi dalam Alkitab Tuhan berkata janganlah takut, karena Dia berjanji menyertai, meneguhkan, menolong, dan memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tapi ingat, di sana dikatakan juga, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Nah, kenapa kita harus berkeyakinan teguh bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu? Artinya yakin teguh, kita jangan ada kebimbangan bahwa Tuhan sanggup. Karena kalau kita percaya Dia sanggup, dan Dia pasti akan menolong, memberi solusi untuk segala yang menjadi ketakutan kita. Banyak hal yang menjadi ketakutan kita. Takut miskin, takut suami selingkuh, takut istri selingkuh, takut anak, ya masa depannya tidak jelas, pergaulannya rusak, atau usaha jadi omsetnya turun, dan masih begitu banyak ketakutan. Tidak usah takut, janganlah takut. Yang penting kita jangan bimbang, karena dikatakan aku akan menyertai engkau. Dan kenapa? Kita harus punya keyakinan teguh. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12b. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya,
dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, kita harus jelas kepada siapa kita percaya. Karena kita jelas kepada Tuhan yang mana, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Jadi kita harus punya keyakinan teguh, tak boleh tergoyahkan oleh siapapun juga, bahwa Tuhan sanggup mengatasi segala ketakutan kita. Saat kita serahkan hidup kita, di dalamnya tercakup yaitu segala ketakutan, kecemasan, kegelisahan di dalam hidup kita. Banyak hal yang sangat mengganggu, sampai kadang sulit tidur. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa menolongmu karena Dia adalah Tuhan. Dia menciptakan engkau dan saya. Kayak perusahaan yang menciptakan robot, pasti dia mengerti bagaimana membetulkan robotnya saat robot itu rusak, sehingga bisa diganti semua unsur-unsur yang memang harus diganti, bisa diganti jadi benar, jadi beres. Kayak vakum robot yang lagi musim, akhirnya bisa bekerja kembali dengan baik karena sudah diservis. Sama hidup kita, Tuhan bisa melakukan semuanya. Yang penting percaya, jangan bimbang dan ragu. Harus punya keyakinan yang teguh. Karena itu Tuhan Yesus yang kita percaya, harus kita sadari bahwa Dia itu mau menyertai engkau dan saya. Dan Dia mau memegang tangan kanan kita yang membawa kita kepada kemenangan. Nah, ingat, disitulah kita akan lihat di mana Yesus yang selalu kita percaya, Dia akan terus memberi kita kemenangan. Ya, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus.
memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Ya, kita baca sekali lagi firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Tuhan. Kita harus punya keyakinan yang teguh. Tuhan akan genapi janjinya. Dia akan menolong kita untuk mengatasi segala ketakutan kita. Dan dia akan membawa kita dengan tangan kanannya kepada kemenangan lepas kemenangan. Dan kita tidak lagi menjadi seorang yang banyak ketakutan. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Yesus Kristus Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali dia berjanji, dia menepati. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang tertulis firman Tuhan itu, dan ada kuasa di dalamnya. Oleh sebab itu, Anda harus punya keyakinan yang teguh. Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahwa kita benar-benar akan menerima semua solusi itu. Yang penting kita pegang teguh, dan kita akhirnya lihat satu persatu ketakutan kita akhirnya hilang, dan kita menjadi manusia yang memiliki kelegaan, menjadi manusia yang bisa sukacita senantiasa, karena tidak lagi dibelenggu oleh ketakutan. Di mana firman Tuhan juga dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Karena kita tahu jelas kepada siapa kita percaya, Yesus Kristus namanya. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pegang janji Tuhan, percaya bahwa dia akan menolong kita, dia menyertai kita, supaya kita betul-betul bisa keluar dari semua ketakutan kita. Ya, jangan tidak percaya. Yang berikutnya, bagaimana kiat mengatasi ketakutan. Poin yang ketiga, kita harus memiliki iman yang tidak tergoncangkan kepada Tuhan. Dengan demikian tidak akan ada ketakutan yang bisa mengganggu kehidupan kita. Ketakutan adalah musuh iman. Di mana ada ketakutan, di situ tidak akan ada iman. Iman disertai dengan ketakutan tidak akan pernah bisa berhasil. Kita lihat firman Tuhan yang dikatakan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca bersama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah.
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, di sini kita lihat ketakutan adalah musuh daripada iman. Artinya, di mana ada ketakutan, di situ tidak akan ada iman. Kalau kita bilang kita beriman, kita percaya, kita pegang janji Tuhan, dan kita tidak ada kebimbangan dan tidak ada keraguan, tapi kalau kita percaya, kita akan sungguh-sungguh yakin dan kita akan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan bagaimana Dia menolong, bagaimana Dia membantu mengatasi, memberi solusi akan ketakutan yang ada pada diri kita, dan kita percaya, kita ikuti saja, pegang janji firman, dan kita akan mengalami yang mana namanya, ya, kita percaya Tuhan bilang kasih kelegaan, tapi rasanya tidak lega-lega. Ya, kita butuh iman. Ya, Anda lihat sendiri di sini yang tadi bagian firman Tuhan yang kita baca di dalam Markus, bagaimana murid-murid Tuhan itu tidak percaya. Kenapa? Karena dikatakan di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Karena di mana ada ketakutan, di situ tidak ada iman. Akhirnya kita tidak bisa percaya. Ya, jadi kita butuh Tuhan menolong kita sehingga kita tidak takut. Di sisi yang lain, Tuhan mau kita percaya kepadanya. Dengan demikian Tuhan bisa menolong kita. Jadi kita harus benar-benar yakin Tuhan mau tolong kita. Kita jangan bimbang dan ragu. Jangan seperti murid-murid Tuhan. Padahal Yesus ada di dalam perahu. Sekarang Anda sebagai anak Tuhan, saya sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan bertata di dalam kehidupan kita. Yang punya usaha, Tuhan juga bertata di atas usaha kita saat kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi Tuhan, menjadi Tuan, menjadi Raja. Dan Dia ada di dalam usaha kita, Dia ada di dalam kehidupan kita, Dia di dalam segala hal yang kita serahkan kepadanya, dan Dia memegang otoritas. Dan saat kita serahkan semua otoritas itu kepada Tuhan dan Dia yang pegang, dan saat ada masalah, Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Jadi kita tidak usah takut. Coba Anda lihat sendiri di situ. Saat ada badai, ada taufan, apa yang Yesus lakukan? Ya, muridnya bilang apa? "Tuhan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita bangkrut. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita bercerai. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau masa depanku itu aku bisa akhirnya sepertinya masuk penjara karena hutangku banyak di masa pandemi ini dan aku tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Ya Tuhan, di manakah Engkau? Engkau tidak peduli. Tuhan, ke depan aku bakalan jatuh miskin sampai mau makan bakmi aja aku tidak bisa." Ya, kalau kita sikapi seperti itu, artinya kita tidak ada keyakinan yang teguh dan kita tidak punya iman. Nah, di sini akhirnya kita bisa lihat, ya, kalau iman tidak akan disertai dengan ketakutan. Kalau iman disertai dengan ketakutan tidak akan berhasil. Karena di mana ada iman, di situ tidak akan ada ketakutan. Ya, makanya musuh daripada iman adalah ketakutan. Ketakutan adalah musuh daripada iman. Jadi di mana ada ketakutan, di situ tidak akan ada iman. Yang benar adalah kita yakin, kita pegang firman Tuhan yang berkata Dia akan menyertai, Dia akan menolong, Dia akan meneguhkan, Dia akan memegang tangan kita, membawa kita kepada kemenangan. Kemenangan yang model apa? Kita imanin, kita yakinin, ya, seperti murid-muridnya Tuhan. Dia merasa
tidak ada lagi harapan, bakal binasa, bakal mati, semuanya sepertinya bakal tenggelam, ya, kehidupan semuanya tenggelam. Sepertinya tidak lagi Tuhan memiliki kuasa untuk menolong, untuk menyelesaikan. Di sini kita lihat, ya, kembali kita lihat bagaimana, ya, murid Tuhan itu ketakutan. Sama, kita anak Tuhan, kita bisa ketakutan. Tapi Tuhan tidak mau kita takut. Artinya Tuhan mau kita percaya. Kalau kita punya iman, kita bisa mengalahkan dunia ini dengan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Di mana kita sering-sering dengar firman Tuhan, sering-sering baca firman Tuhan, di situ akhirnya kita timbul iman, di situ kita tidak akan lagi takut karena di situ ada tertulis begitu banyak janji Tuhan yang kita pegang, dan akhirnya kita melihat satu persatu ketakutan kita akan masalah, akan pergumulan yang sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar. Akhirnya Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa bereskan. Banyak orang bukannya berhutang, tapi piutang, tidak bisa ketagih-tagih karena lagi pandemi. Harus dimaklumin dong kalau kita tidak bisa bayar. Nah, bagaimana? Ya, Anda butuh uang, dia juga butuh uang. Akhirnya hanya Tuhan solusi yang akan memberikan solusi yang terbaik buat semua anak-anak Tuhan. Jangan seperti murid Tuhan, mari kita kembali sungguh-sungguh mengerti kalau Tuhan Yesus akan menolong, menyelesaikan bagaimana apapun itu namanya, badai, taufan, ombak di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam apapun juga, mungkin pelayanan. Ya, ada orang mungkin memiliki pelayanan tapi sepertinya sulit untuk bisa terobosan dalam hal karakter sehingga akhirnya takut, ya, takutnya aduh nanti aku kalau tidak bisa melayani lagi karena aku tidak berubah-berubah, karakterku demikian jelek dan sebagainya. Ya, Tuhan akan tolong, ketakutanmu itu akan hilang dan engkau akan bisa terobosan dengan karakter yang baru dan akan jadi ciptaan baru. Bersama dengan Tuhan kita bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Jangan takut. Seperti apa yang Tuhan katakan kepada murid-murid Tuhan itu, mengapa begitu takut? Maunya Tuhan, janganlah takut. Ya, jadi kita mau jangan takut meskipun kita mendengar berita di dunia ini, berita sana sini, semuanya sangat-sangat heboh, sangat-sangat membuat kita ketakutan. Bangun pagi kita baca koran, kabar tentang ketakutan. Kita buka TV, kabar tentang ketakutan. Dan belum lagi teman telepon, semua hal-hal yang menakutkan. Dengan banyak hal yang sedang terjadi pandemi ini, teman yang satu sudah meninggal, saudara yang satu juga sudah meninggal. Dan kita akan bertanya, aduh Tuhan, kapan aku meninggal? Aku belum siap untuk meninggal. Kita harus beriman. Bagaimana supaya beriman? Kita harus memiliki firman. Dengan memiliki firman, kita akan bisa lebih beriman. Dengan demikian, kita tidak akan gampang-gampang menjadi takut karena kita juga pegang teguh firman Tuhan, janji Tuhan. Akhirnya kita lihat satu persatu ketakutan kita akhirnya hilang. Dan meskipun kita mendengar kabar-kabar yang begitu mengerikan, ya sepertinya satu persatu teman, saudara, sanak famili yang bangkrut, yang rugi, yang bermasalah dan sebagainya, jangan takut. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Walau 1000 rebah di sisi kanan atau kiri kita, tapi Tuhan akan tetap menopang
kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, artinya kita harus beriman dan memiliki iman yang tak tergoncangkan. Percaya Tuhan itu setia, Dia itu adil. Kita pegang janjinya, Dia akan genapi janjinya, dan Dia akan menolong kita sehingga kita boleh dibebaskan dari segala ketakutan, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan bahagia, tidur dengan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Dan kita nyanyikan pujian ini bersama. Walau 1000 rebah, kita imanin kita tidak akan rebah. Bukan karena kita lebih baik daripada orang, bukan karena kita lebih luar biasa, tapi semua karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan, all by grace yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, sehingga kita tidak rebah-rebah. Bukan karena kita lebih kuat, bukan karena kita lebih jago berdoa, bukan karena kita lebih jago pegang firman Tuhan, tapi semuanya karena all by grace, di mana Tuhan nyatakan dalam hidupmu, dalam hidupku. Banyak kali kita mungkin sudah tergeletak karena ketakutan-ketakutan yang datang dari sana sini, tapi percayalah malam hari ini bahwa Tuhan menyertaimu. Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan engkau jalan keluar. Apa yang menjadi ketakutanmu, engkau cuma perlu serahkan kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan semua ketakutanmu, kekhawatiranmu, kecemasanmu, kegelisahanmu, apapun yang kau harus serahkan saat ini, engkau serahkanlah kepada Tuhan. Jangan menunda-nunda untuk menyerahkannya kepada Tuhan, karena engkau akan dapat pertolongannya tertunda-tunda juga, karena Tuhan ingin segera, Tuhan ingin dengan cepat menolongmu, menyelesaikan masalahmu, dan kau harus memiliki keyakinan yang teguh kalau Dia sanggup dan Dia mau menolongmu. Kita cuma perlu beriman, percaya, dan Dia mau. Dan sambil kita naikkan pujian ini, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun yang mau engkau serahkan, serahkanlah saat ini, karena Tuhan sanggup, dan Tuhan dengan tangan yang terbuka menyambut semua
Anda dimanapun Anda berada saat ini, dengan kesedihanmu, dengan semua hal-hal yang engkau teteskan air mata di malam hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu kesedihanmu, tapi ketahuilah Tuhan tahu kesedihanmu. Dan Tuhan tahu engkau merasa sepi, sunyi sendiri sampai pagi tidak tidur-tidur. Dan Tuhan tahu ketakutanmu, dan Tuhan tahu kekhawatiranmu. Engkau cuma perlu serahkan kepadanya, serahkan kepadanya saat ini, dan engkau tidak akan rebah karena janji Tuhan. Tuhan memegang tangan kananmu, membawamu kepada masa depan di sana. Dia sudah menunggumu dengan segala rencananya yang dahsyat, yang luar biasa. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Sekali Dia berencana, Dia memberikan rancangan yang baik bagimu dengan masa depan yang luar biasa. Dia sudah menunggu di sana. Asal engkau percaya dan berkata, izinkanlah Tuhan yang saat ini mau memegangmu dimanapun kau berada, dan engkau serahkan tanganmu. Tuhan, pegang tanganku saat ini Tuhan. Aku mau dipegang olehmu. Aku mau dibawa kepada kemenangan lepas kemenangan. Dan aku mau penyertaanmu Tuhan. Aku sudah tidak sanggup lagi Tuhan dengan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Katakan saat ini kepada Tuhan, dan Tuhan sangat ingin menolongmu, dan Tuhan sangat ingin memberikan solusi atas ketakutanmu. Tuhan tidak mau engkau rebah, dan Tuhan tidak mau engkau tergoyahkan, dan Tuhan mau engkau tetap beriman setia kepadanya sampai akhir. Serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita akan berdoa. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Ku tahu Tuhan dengar doaku, ku tahu Tuhan dengar pelukku, dan Kau berikan Roh-Mu yang selalu kuatkanku. Ku tahu Tuhan lihat semua tetes air mata dan luka, dan ku tahu pasti Yesus yang belaku. Terima kasih Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan, dengan ketakutannya, dengan kesedihannya, dengan kesendiriannya, dengan tetesan air mata. Tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan, karena saat bercerita kepada orang, banyak kali bukan ditolong, malah didorong. Banyak kali bukan dapat solusi,
tapi malah dihina. Tapi Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh kasih sayang. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu pada saat ini, Tuhan, Engkau berkata dalam firman-Mu, serahkanlah hidup kami kepadamu dan percaya kepadamu, dan Engkau akan bertindak. Dan firman-Mu juga berkata, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan, kami letih lesu karena ketakutan yang begitu banyak. Banyak kali ketakutan yang abstrak juga Tuhan. Kami tidak tahu apa yang kami takuti, tapi ada ketakutan di situ. Dan kami juga mau serahkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Semua yang menjadi beban berat di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu saat ini. Kau beri solusi, Kau beri jalan keluar. Apa yang menjadi kerinduan hati kami, kami percaya itu juga menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih sayang-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa surgawi yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya saat kami sudah serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus saat ini juga Tuhan. Semua ketakutan kami, semua yang menjadi ketakutan kami, apapun itu namanya, baik ketakutan yang tidak jelas, ketakutan yang abstrak, ketakutan yang jelas yang kami sadari atau tidak sadari Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, kuasa-Mu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terbelenggu dengan ketakutan, apapun ketakutan itu namanya, kuasa-Mu saat ini, kasih-Mu Tuhan yang akan membereskan, yang akan menyelesaikan, yang akan mengangkat, mengambil semua ketakutan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu saat ini turun sehingga ketakutan boleh sirna di dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan pernah sama lagi. Dan malam ini juga Tuhan, kami boleh tidur dengan enak, kami boleh tidur dengan bahagia, menyongsong hari esok dengan penuh harapan, karena kami tahu kepada siapa kami percaya, Yesus Kristus namanya. Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah terlambat menolong dan menyelesaikan masalah kami. Kau yang merasa, Tuhan, aku takut bangkrut. Ya. Kebangkrutan itu tidak akan terjadi kalau kau serahkan kepada Tuhan, minta solusi yang dari Tuhan, bukan yang dari manusia. Tuhan bisa pakai manusia, tapi Tuhan punya 1001 cara untuk menolongmu. Kau yang berkata saat ini, Tuhan, aku tidak mau lagi jadi anak Tuhan. Karena masalah, penderitaan, pergumulanku tidak habis-habisnya. Datang silih berganti. Ya, dengarkan baik-baik. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia akan mengangkatmu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Yang penting kau mengerti untuk kembali setia kepadanya, dan kau akan temukan Tuhan sangat mengasihimu, dan Dia sangat-sangat ingin membawamu kepada kemenangan. Ya, dimanapun Anda berada saat ini, kalau Anda punya pergumulan, kalau Anda sedang mengalami sakit apapun namanya, taruh
tangan kirimu di hatimu, tangan kananmu tumpang tangan ke atas bagian yang sakit. Di situ engkau yakini kalau Tuhan akan menolong, menyembuhkan, bagaimana firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah sembuh. Yang penting kita imani, kita jangan sampai ketakutan, dan Tuhan akan menolong, dan kita akan melihat semakin hari kita semakin sehat, dan Tuhan juga bisa saat ini sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang mana yang ingin solusi daripadamu atas pergumulan dan masalah mereka. Apapun namanya masalah itu, apapun namanya pergumulan itu, saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu bisa Tuhan menolong, membereskan, menyelesaikan masalah dan pergumulan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang, dan kami tidak akan lagi ketakutan akan masalah pergumulan yang Engkau izinkan terjadi. Kami akan menghadapinya bersama dengan Engkau, dan kami akan menjadi pemenang. Untuk kami yang ada sakit Tuhan, apapun sakitnya saat ini Tuhan, apapun namanya Tuhan, Engkau tahu, matamu tertuju kepada kami dimanapun saat ini kami berada, yang sedang menyaksikan program All by Grace ini Tuhan. Engkau lihat, dan saat ini juga Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami, dan kami boleh disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kelegaan, di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan, di dalam nama Tuhan Yesus ada damai, sukacita, kebahagiaan yang tidak akan pernah berhenti. Kasih kuasa-Mu, kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu akan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, bersyukur untuk All by Grace. Malam hari ini kita boleh benar-benar mengalami Tuhan sekali lagi. Di mana Anda berada, Anda bisa tetap mengalami Tuhan. Yang penting Anda berseru kepadanya, Anda serahkan semua kepadanya, hidupmu termasuk apapun juga, dan Anda akan melihat mujizat demi mujizat terjadi, karena Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akhiri pertemuan All by Grace program malam hari ini, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, tubuh, jiwa, roh boleh sehat. Immanuel, Tuhan berkati. I'm not gonna live by what I feel. Gonna live by what I see. Deep down I
strength. Nothing is impossible to you. The blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. God bless you. See you next week.